Job seeker, lu nyadar nggak sih kalau part yang paling nyebelin dari proses job seeking itu bukan ditolaknya, tapi masalahnya adalah kita nggak pernah tahu kenapa kita ditolak. Bener nggak? Gue jadi inget ada salah satu postingan di LinkedIn yang pernah gue lihat. Ada seseorang itu dia pernah gagal setelah interview, kemudian dia nge-email rekruternya. Dia tanya alasannya kenapa. Kebetulan orang ini adalah salah satu orang yang beruntung karena rekruter mau bales dan dia membreakdown apa yang menyebabkan mereka mereject si kandidat ini. Tapi kebanyakan orang yang gue tahu dan juga yang komen di postingan saat itu yang gue inget adalah mereka ngeluh kebanyakan kok malah nggak ngejawab. Nah, gue pengen ambil POV dari company atau recruiter yang nggak mau jawab dulu ya. Karena menurut gue ini adalah case yang paling umum. Company atau recruiter tidak punya kewajiban untuk ngasih tahu alasannya. Karena nggak pernah ada perjanjian juga kan antara lu sama rekruternya. Atau undang-undang pun gue rasa nggak ada yang mengatur hal ini. Jadi ya udah, lu harus menerima itu. Tapi justru itu masalah utamanya. Setelah lu gagal di dalam proses screening CV atau interview, terus lu bingung. Padahal kalau lu ngaca ke diri lu sendiri, kayaknya lu udah oke banget gitu ya. Masalahnya di situ kan. Artinya kita nggak bisa terus mengandalkan POV pribadi kita. Maka memang solusinya adalah kita bertanya pada orang yang sudah memiliki pengalaman. Ini analogi sederhananya aja. Kalau misalnya lu pusing kepalanya gitu, sakit kepala sebelah, lu ngerasa meriang, batuk, flu, mungkin lu bisa menilai, oh kayaknya gua misalnya gejala demam, atau misalnya ini kayaknya gejala tipes gitu ya. Bisa kita punya feeling itu based on pengalaman kita. Atau mungkin kita bisa nanya ke Google, karena sekarang udah ada AI. Bisa juga, jawabannya juga bisa panjang lebar, komprehensif. Atau lu nanya ke temen, bisa juga. Tapi kenapa ujung-ujungnya lu malah ke dokter? Kenapa? Karena lu percaya dia adalah orang yang tepat dan dia punya pengalaman menghandle banyak pasien yang akhirnya membuat pola-pola itu tuh kebaca. Dan dia memang adalah orang yang tepat untuk ditanya. Nah, that's why untuk case di mana lu misalnya ngerasa kayaknya CV Porto gue udah bagus, tapi kok gue gagal terus. Gue mungkin bukan orang yang paling berpengalaman, tapi gue rasa gue adalah orang yang paling semangat untuk bisa memfasilitasi hal tersebut. Makanya di hari Sabtu nanti, gue akan buka sebuah event live di Zoom selama 3 jam untuk melakukan pembedahan CV, LinkedIn atau portofolio. Lu boleh lihat detailnya di flyer ini. Oke, mudah-mudahan pengalaman gue menghandle 160 lebih sesi simulasi interview dan juga mentoring bisa bermanfaat. PR itu aja, besok dikumpulin.